Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa analis atau teknologi laboratorium medik, hari ini kita masuk pada topik pembelajaran media pertumbuhan bakteri. Definisi dari media. Jadi di sini kita akan membahas mengenai media yang digunakan untuk kultur bakteri. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu bahwa media itu adalah substansi yang berisi atau mempunyai komposisi yang berisi nutrien. Jadi media itu adalah substansi yang mempunyai komposisi berisi nutrien yang berguna atau berfungsi untuk pertumbuhan bakteri. Jadi fungsi dari media di sini adalah untuk pertumbuhan bakteri. Sehingga media itu mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu karena berisi nutrien-nutrien tertentu. Dan tentunya nutrien ini diperlukan untuk bakteri tersebut dapat tumbuh dengan baik. Kemudian fungsi dari medium kultur yang pertama adalah untuk pembiakan bakteri. Kemudian yang kedua adalah mengirim dan menyimpan bakteri. Mengirim dan menyimpan bakteri. Kemudian berikutnya adalah untuk isolasi bakteri. Yang selanjutnya adalah kultur dari medium ini adalah untuk mempelajari sifat koloni bakteri dan juga pertumbuhan mikrobiologi. Nah, selain itu, fungsi yang lain dari kultur atau media kultur adalah mempelajari sifat biokimia, kemudian juga mempelajari sifat fisiologis dari bakteri, serta dapat juga untuk perhitungan jumlah mikroba. Jadi kalau kita akan menghitung jumlah mikroba yang mengontaminasi suatu makanan misalnya, maka tentu saja bakteri tersebut harus dibiarkan atau dikultur dalam suatu media. Nah, kemudian persyaratan media itu antara lain media itu memiliki komposisi tertentu. Komposisi dalam hal ini adalah nutriennya. Apakah nutriennya mengandung sumber air, sumber karbon, sebagai sumber energi bagi bakteri yang akan tumbuh, maka ada persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian juga tekanan osmosis, termasuk pH dan temperatur. Ada bakteri-bakteri yang dapat hidup pada temperatur tertentu, ada juga bakteri yang misalnya dapat tumbuh pada temperatur yang tinggi atau temperatur yang rendah. Nah, kemudian yang pertama kita bahas mengenai komposisi dari medium kultur. Komposisi dari medium kultur ini bahwa medium untuk kultur bakteri itu harus mengandung air, kemudian juga sumber energi, kemudian juga sumber karbon, sumber nitrogen, garam-garam mineral, dan faktor pertumbuhan yang spesifik. Selain beberapa nutrien tersebut, nutrien atau sumber energi, sumber karbon yang diperlukan tersebut, maka diperlukan juga suatu komposisi yang lain. Misalnya dalam media itu bisa ditambahkan dengan vitamin. Contohnya adalah vitamin B atau vitamin B6 atau B kompleks, yang biasanya vitamin ini digunakan untuk mengaktifkan enzim. Kemudian juga dapat ditambahkan dengan NaCl. NaCl ini digunakan untuk menaikkan tekanan osmosis dan keseimbangan fisikokemis sel bakteri. Juga ini sebenarnya di samping digunakan sebagai elemen mikro. Jadi dia menaikkan tekanan osmosis dari sel bakteri. Tentu saja ini akan membuat bakteri itu dapat terkultur dengan baik. Kemudian apa saja untuk komposisi yang lain selain beberapa nutrien yang tadi, maka bisa juga kita atau medium kultur itu harus
ditambahkan dengan bahan-bahan lain. Ya, contohnya kalau kita ingin membuat medium kultur nutrien agar, maka otomatis medium kultur itu harus ditambahkan dengan agar. Ya. Jadi pada umumnya media-media kita untuk pertumbuhan bakteri itu selalu ada komposisi bahan pemadat yaitu agar. Nah, agar ini sulit didegradasi oleh mikroba dan pada umumnya akan mencair pada suhu 45 derajat Celcius. Ya, gitu. Nah, kemudian selain agar juga terdapat bahan pemadat yang lain sebagai nutrien untuk membuat suatu media. Contohnya adalah gelatin. Nah, gelatin ini berisi polimer asam amino yang diproduksi dari kolagen. Banyak mikroba yang dapat mendegradasi atau menguraikan gelatin dibanding dengan agar. Jadi dilihat dari perbandingan mana yang lebih baik. Jadi agar itu lebih baik untuk digunakan karena tadi sulit untuk didegradasi oleh mikroba ya. Mikroba lain, misalnya kita ingin menumbuhkan mikroba tertentu, maka mikroba lain akan sulit untuk mendegradasi. Kemudian silika gel ini mengandung natrium silikat, itu sebagai pemadat media bagi mikroba autotrof obligat. Pada umumnya yang sering kita gunakan itu adalah agar saja ya. Kemudian untuk komposisi nutrien yang lain, maka dalam membuat media kita perlukan juga bahan air atau aqueous. Kita tidak bisa membuat suatu media apabila kita hanya punya bahan pemadatnya saja tanpa pelarutnya. Nah, karena air yang digunakan di sini adalah aqueous. Air ini adalah sebagai pelarut untuk bahan pembuatan media. Kemudian juga untuk komposisi nutrien yang lain bisa kita tambahkan sebagai penyuburnya, misalnya darah. Jadi pada kultur media bakteri tertentu itu biasa juga kita menggunakan suatu media agar darah. Jadi media agar darah. Ada juga komposisi lainnya dengan menambahkan serum ataupun logam dari garam anorganik. Ya, di mana logam-logam dari garam organik ini sebagai trace elemen atau elemen mikro. Ya, contohnya seperti kalsium, ya, mineral-mineral kalsium, mangan, natrium, kemudian magnesium, Zn, Co atau kobalt, ferum, ya, kuprum, ya. Ini beberapa komposisi yang biasa digunakan untuk penyubur suatu media, tergantung kita mau mengkultur bakteri apa. Nah, bahan tambahan lain juga bisa kita menambahkan antimikroba, misalnya antibakteri dan antifungi. Nah, biasanya ini kita misalnya ingin mengidentifikasi suatu bakteri tertentu, kita menginginkan mengkultur satu bakteri yang sudah kita isolasi dari satu jenis bakteri, maka kita harapannya ingin menghambat pertumbuhan bakteri lain. Misalnya kita hanya ingin di situ kita mendapatkan bakteri Escherichia coli. Untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain, maka bisa kita tambahkan bahan-bahan lain seperti antimikrobanya, ya. Dengan memberikan antimikroba, apakah antibakteri maupun antifungi yang lain, maka ini dapat menghambat bakteri atau jamur yang tidak diinginkan sebagai non-target serta kontaminan. Ya, jadi mengurangi kontaminan juga ya dengan menambahkan antimikroba ini. Kemudian masih ada juga bahan-bahan penghambat yang lain, misalnya bile salt dan natrium selenit. Kemudian juga ada senyawa indikator, bisa kita menambahkan pada media cair, misalnya di tabung reaksi untuk media cair, biasanya untuk uji biokimia, untuk mendeteksi adanya perubahan warna seperti media pada uji fermentasi karbohidrat. Misalnya kita ingin mengidentifikasi suatu bakteri yang punya sifat-sifat biokimia tertentu, misalnya E. coli yang punya sifat memfermentasi karbohidrat, maka dia perlu ditambahkan dengan senyawa-senyawa indikator lain. Dalam hal ini berarti sudah ada nutrien bahan-bahan lain yang kita tambahkan dalam suatu media itu untuk membuktikan atau mengidentifikasi apakah sifat fermentasi karbohidrat itu ada pada bakteri tertentu
dengan menambahkan phenol red ya, atau neutral red, atau bromthymol blue. Nah, ini adalah beberapa komposisi bahan-bahan tambahan yang bisa kita berikan untuk media. Kemudian juga pH. Pertumbuhan bakteri itu memerlukan pH tertentu sebagai syarat pertumbuhan agar pertumbuhannya dapat optimal. pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7,0